Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Matematika Keuangan di minggu pertama. Pada minggu pertama kali ini kita akan belajar mengenai the measurements of interest atau ukuran tingkat bunga. Materi di minggu pertama kita akan belajar mengenai interest rate, simple interest, and compound interest. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai bunga. Apakah itu bunga? Bunga itu didefinisikan sebagai pembayaran oleh satu pihak yang disebut sebagai borrower atau peminjam kepada pihak lain yang disebut sebagai peminjam atau lender atas penggunaan aset selama jangka waktu tertentu. Nah, aset disebut juga sebagai modal atau capital. Nah, jenis-jenis modal itu apa saja? Jadi jenis modal itu tidak hanya uang, tapi misalkan kita punya tanah, rumah, kemudian villa atau obligasi, asuransi, kemudian kendaraan. Nah, itu juga termasuk modal. Jika bunga dinyatakan sebagai persentase dari modal, maka dia disebut juga sebagai tingkat bunga atau rate interest. Apakah satuan rate interest itu? Jadi satuannya itu biasanya dinyatakan dalam persen. Misalkan, saya punya garis waktu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Artinya dalam 1 tahun, di 1 Januari itu saya mempunyai uang 1 juta. Kemudian selama 1 tahun, saya akan mendapatkan bunga dari yang meminjam itu sebesar 10%. Sehingga bunga adalah pokok, yaitu modal ditambah dengan kenaikannya suku bunga. 10% daripada modal pokok atau 10% dikalikan 1 juta yaitu 100.000 sehingga fungsi akumulasinya nilainya menjadi 1.100.000. Nah, ini adalah nilai setelah ditambahkan dengan bunga. Baiklah, selanjutnya adalah justification for charging of interest. Jadi ini adalah pandangan mengenai keberadaan bunga. Jadi kan masih perdebatan, ada yang menerima bahwa bunga itu halal, bunga itu haram. Nah, kita akan mengkajinya berdasarkan teori. Yang pertama adalah teori kesempatan berinvestasi. Misalkan di sini ada suatu contoh, seorang petani itu meminjam sejumlah uang untuk membeli biji. Dan kemudian dari biji itu tumbuh menjadi misalkan padi gitu ya. Nah, mungkin si petani itu akan mengembalikan sejumlah uang dari biji yang sudah ditanamnya itu kepada para peminjam uang beserta plus a bit more interest, jadi sedikit bunga. Artinya apa? Secara investasi, kesempatan berinvestasi itu si petani mendapat sebagai seorang peminjam, dia mendapat untung daripada bisa menanam padi dengan baik karena tambahan modal. Kemudian bagi si peminjam dia juga mendapatkan untung karena dia akan mendapatkan tanda terima kasih dari si petani. Kemudian dari sisi teori waktu atau time preference theory. Jadi ketika kita memiliki uang saat ini, kemudian kamu memilih untuk menggunakannya sekarang, atau kamu ingin menyimpannya kemudian. Nah, itu adalah dua hal ketika kamu punya kesempatan memiliki uang. Nah, kemungkinan yang terjadi ada kemungkinan ketiga. Ketika kamu meminjamkannya, maka mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menggunakan uangmu. Nah, untuk itu kesempatan dalam kehilangan kesempatan dalam menggunakan uang itu dihargai sebagai bunga. Jadi interest compensation of lender. Jadi kompensasi dari seorang peminjam yang kehilangan kesempatannya. Jadi bunga itu merupakan suatu penghargaan karena dari peminjam sudah merelakan waktu untuk menggunakan uang pada saat itu. Jadi kalau dari sisi peminjam merasa beruntung dan dari sisi yang dipinjami juga akan mendapatkan keuntungan daripada bunga. Nah, ini ya sama konsep bunga mengikuti kaidah rasionalisasi ekonomi. Jadi teori opportunity investasi atau investment opportunity theory, jadinya adanya kesempatan mendapatkan keuntungan untuk setiap investasi
Dan yang kedua adalah teori preferensi waktu. Jadi preferensi memiliki uang sekarang dibandingkan masa depan dengan jumlah uang yang sama. Jadi mungkin seseorang akan lebih memilih untuk meminjamkan uangnya karena di masa depan dia akan mendapatkan uang yang lebih. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya misal seorang menabung uang sejumlah 1 juta di suatu bank. Dalam 1 tahun uangnya terakumulasi menjadi 1.050.000. Nah, pertanyaannya berapa suku bunganya? Nah, nilai akumulasi itu terdiri dari pengembalian modal dan pembayaran bunga. Jadi tingkat bunga adalah akumulasi dikurangi dengan modal dibagi dengan modal awal. 1.050.000 dikurangi 1 juta per 1 juta. Hasilnya adalah 0,05 atau dibuat menjadi satuan persen menjadi 5%. Nah, karena kita tadi sudah sepakat ada sisi peminjam, ada sisi yang dipinjami, maka prinsip bunga pinjaman itu sama dengan bunga tabungan. Jadi sama ya, misalkan seorang pinjam di bank sejumlah 1.500.000, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun dia mendapatkan 2 juta. Berapa tingkat pinjaman yang ditetapkan oleh bank? Itu bisa dicari. Nah, kemudian dari perspektif investasi. Nah, dari pihak peminjam, misalkan bank ya, saya gambarkan di sini bank. Bank itu adalah mengharapkan imbalan atas penggunaan modal yang dimiliki seseorang. Sedangkan dari sisi peminjam itu menyerahkan sejumlah pembayaran atas penggunaan modal yang telah dimiliki oleh peminjam. Jadi mereka sama-sama untung. Nah, ada kemungkinan si peminjam itu si pemberi pinjaman itu mengalami resiko gagal bayar, yaitu kemungkinan bagi peminjam tidak mampu mengembalikan pinjamannya, sehingga untuk itu perlu adanya bunga. Setelah kita mempelajari contoh-contoh sebelumnya, kita bisa mengetahui secara umum bahwa bunga itu adalah perolehan dari waktu T hingga T plus S, sehingga bunga adalah A T plus S dikurangi AT. Adapun tingkat bunga tahunan atau I dari waktu ke T hingga T plus 1 adalah I sama dengan AT plus 1 min AT per AT. Nah, jika sejumlah dana C diinvestasikan selama N tahun dengan tingkat bunga sebesar I per tahun, maka pada saat investasi ditutup, dana terakumulasi menjadi sebesar berapa? Nah, A sama dengan C kali 1 plus N kali I. Jadi A menunjukkan akumulasi dana yang diinvestasikan, A atau A0, dengan N adalah jangka waktu ke S, dan I adalah tingkat bunga. Nah, di sini ada contoh, misalkan dana sebesar 860 didepositokan pada tabungan dengan bunga 5,38% per tahun. Jika diasumsikan tidak ada penarikan atau penambahan dana selama jangka waktu deposito, hitunglah akumulasi dana setelah 6 bulan, 10 bulan, dan 1 tahun. Nah, caranya 6 bulan itu adalah setengah, 10 bulan adalah 10 per 12, dan 1 tahun adalah 1. Karena bunga itu dalam persen, maka kita harus mengalikannya dengan N sejumlah satuan bulan. A sama dengan C kali 1 plus NI. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Contoh selanjutnya adalah mengenai Antonio meminjam kepada saudaranya Bob itu sebesar 2.400 selama 3 tahun dengan tingkat bunga sebesar 5%. Nah, saudaranya itu setuju jika Bob itu bisa mengembalikan pinjamannya secara cepat, maka dia dengan basis 5% itu dia ingin tahu berapa yang harus dibayarkan dalam 3 tahun terakhir. Jadi bagaimana pembayaran jika dilakukan pada tahun pertama, jika si Antonio itu bisa mengembalikan ke Bob lebih cepat. What if he repayment, jadi bagaimana pembayaran setelah 2 tahun dan setelah 1 tahun, jadi calculate I1, I2, dan I3. Jika pembayaran terakhir adalah full selama 3 tahun. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu nilai akumulasi setelah 3 tahun.
Jadi bunga 5% dikalikan dengan, saya ganti, dikalikan dengan 2.400 pinjamannya pokoknya adalah sebesar 120. Nah, setiap tahun dia akan menambah sebesar 120. Jadi untuk A1 akumulasi tahun pertama adalah 240 ditambah 120 adalah 2520. Kemudian untuk A2 atau akumulasi di tahun kedua adalah ini 2520 tambah 120 yaitu 2640. Kemudian akumulasi di tahun ketiga adalah 2640 ditambah dengan 120 yaitu 2760. Nah, setelah kita mendapatkan akumulasinya setiap tahun, nah kita buat skenario apabila berapa sih tingkat bunganya apabila si Antonio itu bisa membayar lebih cepat. Nah, untuk tahun pertama, di tahun pertama adalah akumulasi tahun pertama 2520 dikurangi modal dibagi dengan 2400, maka dia 5%. Kemudian untuk tahun kedua, jadi jika dia membayarkannya per tahun itu tingkat bunganya berapa? Nah, akumulasi di tahun kedua 2640 dikurangi dengan 2520 per 2520 yaitu 4,76%. Kemudian I3 adalah 2760 dikurangi 2640 per 2640 hasilnya adalah 4,55%. Artinya semakin tinggi tahun akan semakin menurunkan tingkat bunga untuk bunga yang sederhana. Setelah kita mengetahui bunga sederhana, selanjutnya kita perlu mengetahui yang namanya bunga majemuk. Jadi bunga majemuk itu diilustrasikan seperti ini. Misalkan seseorang menabung sebesar C dengan bunga sederhana sebesar I per tahun. Setelah 1 tahun dia akan mendapatkan C kali 1 plus I. Dan jika dia menutup tabungannya kemudian menabungkannya lagi, maka dia akan menjadi C 1 plus I dikali 1 plus I. Atau C kali 1 plus I kuadrat. Sehingga C 1 plus 2I plus I kuadrat. Misalkan dana sebesar C itu selama N tahun dengan suku bunga I, maka yang awalnya ini untuk yang 1 tahun, ini 2 tahun, jika tahun ke N maka C kali 1 plus I pangkat N. Jumlah tersebut terdiri atas pengembalian modal sebesar C dan pembayaran bunga. Jadi modal utama ditambah dengan 1 plus I pangkat N. Oke, berikut ini merupakan contoh bunga majemuk. Misalkan dana sebesar $100 diinvestasikan pada tabungan dengan bunga 4% per tahun. Hitunglah akumulasi dana setelah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan juga 40 tahun. Nah, ingat bahwa bunga sederhana sama dengan A sama dengan C kali 1 plus I. 1 plus I kali N. I kali N. Sedangkan untuk akumulasi dana majemuk adalah C dikalikan 1 plus I pangkat N. Nah, coba kita hitung untuk yang bunga sederhana 5 tahun. C-nya adalah 100, kemudian ini ya, I kali N, berarti 4% dikalikan 5 tahun, ditambah 1 dikalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 120. Apa ya, 100 dikalikan 1 plus 4 per 100 dikalikan 5. Oke. Nah, ini kan berarti 20. Ini 1/5 atau 0,2. 1 plus 0,2 adalah 1,2.
100 dikalikan 1,2 adalah 120. Sedangkan ini sama ya 120. Sedangkan untuk yang bunga majemuk adalah 100 dikalikan 1 plus 0,04 0,04 karena 4% pangkat 5. Nah, nanti kalian bisa cek hasilnya adalah 121,66. Sehingga sama. Begitupun untuk tahun ke-10, 20, dan juga 40. Nah, setelah kita coba simulasikan dengan menggunakan suatu contoh soal, kita bisa mengetahui bahwa bunga sederhana ini adalah cenderung flat dari waktu ke waktu. Jadi ini 120, 140, 180, dan juga 260. Sedangkan pada saat penggunaan bunga majemuk, maka dia akan menunjukkan bunga yang memberikan hasil yang lebih tinggi. Bunga majemuk memberikan nilai yang lebih besar untuk waktu yang semakin lama. Jadi untuk kedua belah pihak itu bunga majemuk lebih disarankan daripada penggunaan bunga sederhana. Ya, selanjutnya adalah fungsi akumulasi dan fungsi jumlah. Jadi fungsi akumulasi ini merupakan suatu fungsi yang didefinisikan menjadi AKT. A besar KT, sedangkan fungsi jumlah merupakan didefinisikan sebagai A kecil T, di mana kita dapatkan bahwa AKT sama dengan K dikalikan AT. Jadi kalau kita dapatkan dulu fungsi jumlahnya yaitu A kecil T, sehingga kita bisa mendapatkan fungsi A besar KT atau fungsi jumlah yaitu fungsi akumulasi dikalikan dengan K. K merupakan modal awal. Nah, ini ya, modal merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan di awal. Nilai akumulasi adalah sejumlah uang yang mengalami pertumbuhan sampai periode waktu tertentu. Kemudian AT adalah fungsi jumlah dan A0 sama dengan K, yaitu modal. A kecil T merupakan fungsi akumulasi, di mana A kecil T adalah AT dibagikan dengan A0. Nah, misalkan kita punya kasus seperti ini. Jadi, suatu dana investasi itu turun dengan laju 30% selama 2 tahun. Sehingga kita tahu dia turun. Kemudian naik dengan laju 40% selama 3 tahun. Berarti waktunya adalah selama 5 tahun. Nah, bagaimana fungsi akumulasinya? Ditanyakan di sini. Kita diminta untuk membuat fungsi AT. Fungsi AT untuk 0 sampai 2 tahun pertama adalah 1 min 0,3 pangkat T. 0,3 itu karena 30% dan minus karena menunjukkan dia mengalami penurunan. Sedangkan untuk tahun selanjutnya adalah 1 min 0,3 pangkat 2 karena memiliki nilai penurunan dikalikan dengan 1 plus 0,4 pangkat T min 2, yaitu 1 ditambah 40% pangkat T 5 T dari 2 sampai 5 dikurangi dengan 2. Sehingga grafiknya adalah seperti ini. Nah, untuk mendapatkan nilai per tahunnya, kita sesuaikan. Kalau misalkan tahun pertama, maka 0,7. Tahun kedua, fungsi A kecil T-nya adalah 0,49. Tahun ketiga, 0,686, dan seterusnya. Sampai pada tahun kelima menggunakan fungsi AT ini. Pertama, terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.